Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita memasuki penghujung bulan Ramadan, tepatnya di hari ke-28 Ramadan. Idul Fitri sudah begitu dekat sebagai hari di mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali menjadi hamba-hamba yang fitri, menjadi hamba-hamba yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum memasuki hari raya Idul Fitri, sejenak mari kita berintrospeksi diri sejauh mana kualitas kita di dalam menghadapi hari mudik kita di hadapan Allah. Kita tahu semua bagaimana tradisi mudik yang kita kenal. Mudik adalah satu tradisi bagi orang-orang yang pergi jauh di dalam mencari usaha, mencari kerja di daerah orang lain, kemudian di suatu waktu mereka kembali bersama-sama untuk momentum berjumpaan dengan keluarga, sanak dan saudara. Tentu di dalam mudik itu ada kriteria mudik yang berkualitas. Bagaimana kalau kita mudik? Kita pergi untuk mencari nafkah di negeri orang, di daerah orang. Kemudian kita kembali kepada keluarga kita di dalam keadaan hampa, tidak membawa hasil apa-apa, hanya membawa badan kita. Apa jadinya kata keluarga? Apa jadinya anak-anak, istri-istri keluarga kita melihat kita pulang di dalam kehampaan? Ma'asyiral muslimin, mari kita sejenak melihat bagaimana mudik kita sebenarnya. Mengawali memasuki bulan Ramadan, kita mengidentifikasi diri kita. Apakah di dalam menjalankan puasa Ramadan kita betul-betul menjalankan ibadah yang berkualitas? Karena ada modal di dalam kita menjalankan ibadah, menjalankan puasa, mengisi bulan Ramadan dengan segenap ibadah-ibadah, baik ibadah wajib, ibadah sunnah, ibadah di siang hari, ibadah di malam hari. Tentu ada modal yang harus kita bawa. Yang pertama, memasuki bulan Ramadan, orang-orang mukmin mendapat panggilan secara khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilan ini adalah panggilan kepada orang-orang mukmin, panggilan kepada orang-orang yang beriman. Ada sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang beriman. Di dalam surat Al-Baqarah yang selalu kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran diturunkan menjadi petunjuk, dan bagi orang-orang yang bertakwa maka tidak ada keraguan baginya. Mengimani, meyakini kebenaran pada isi Al-Quran menentukan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mengimani hal-hal yang ghaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian apa yang dirizkikan oleh Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mengimani apa yang diturunkan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. Mengimani Al-Quran dan kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan meyakini dengan adanya hari akhir. Inilah sifat-sifat yang ada kepada orang-orang yang beriman. Ada 4 tanda orang beriman. Yang pertama, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, punya malu di hadapan Allah ketika menjalankan atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, hidupnya selalu bersyukur karena begitu banyak Allah memberikan nikmat kepada kita. Baik nikmat yang kita sadari maupun yang nikmat yang selalu kita lupakan. Apa yang kita lupakan? Yang sering kita tidak sadar terhadap nikmat Allah. Seperti nikmat kita melihat, seperti nikmat kita mendengar, seperti nikmat kita merasakan, dan yang lain-lain. Kita jarang ini menganggap sebagai nikmat Allah. Kita jarang punya kesadaran bahwa ini selalu menjadi nikmat Allah. Yang keempat, sabar menghadapi ujian. Setiap hidup selalu ada ujian. Karena Allah ketika akan mengangkat derajat orang mukmin selalu memberikan ujian. Maka orang-orang yang bersabar terhadap ujian Allah, maka mereka menjadi orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ini juga menjadi tanda-tanda orang yang beriman. Ketika disebut nama Allah, maka bergetar hatinya, segera kembali kepada Allah, segera meminta ampun kepada Allah, segera bersyukur kepada Allah. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka mereka bertambah kuat imannya. Karena Al-Quran, ayat-ayat Allah yang membawa petunjuk, membawa kebenaran, membawa hikmah kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah tanda dan sifat-sifat orang yang beriman. Maka ketika kita memasuki bulan Ramadan, apakah kita menjadi bagian orang yang dipanggil oleh Allah? Seandainya kita masuk pada kriteria
orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa, maka kita berada di level yang mana? Itu semua ditentukan oleh sejauh mana kesungguhan kita di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah, menjalankan kesunahan-kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah. Inilah modal di mana kita akan mempunyai kualitas di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan.